Pakistan ternyata Falak. Lagi-lagi dia juga yang mendapatkan satu knockdown dan zona. Teman-teman semua Indonesia cukup enak di zona kali ini. Ya, zonanya emang bener-bener ngebantu banget. Tapi menurut gua yang lebih bijak lagi dilakukan sama timnas adalah objektif ke arah checkpoint dulu. Bener. Gak usah ke bawah gengsi buat ngelok ke arah Pakistan, gak usah. Kayak udah lu objektif dulu aja, ambil kontrol zonanya dulu, entah mau ngambil mangkoknya yang ada di arah kanan Pekado mau ngambil bagian compound yang ada di kanannya Pekado karena itu adalah dua tempat yang paling possible diambil sama timnas Indonesia. Itu dia, lagi-lagi objektif yang dimaksud Pasta adalah objektif zona dulu pas ya. Yap. Kontrol play zone, kontrol compound daripada ketimbang ego yang ditingkatkan untuk mencari eliminasi. Dan sepertinya tidak perlu kita mengkhawatirkan itu karena buat teman-teman bisa kita ceritakan tim Indonesia memang tidak mengindahkan tembakan-tembakan yang ada di atas dari bagian dari Pekado atau dekat dengan shooting range. Mereka lebih ke arah bagian objectively zona. Tapi Huzaifa saat ini yang lagi tertantang egonya tembak atau tidak. Karena player Hong Kong sudah berkumpul di rumah dewa di depan dia. Belum ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih ngotot. Hanya Huzaifa yang memantau pergerakan dari Hong Kong kali ini. Gudang Dewa yang sudah ditempati oleh Hong Kong akankah didobrak oleh pemain-pemain dari Pakistan. Follow up-nya belum datang. Semua pemain dari Pakistan masih terfokus di angle yang berbeda-beda. Itu dia, mereka memang mempunyai titik-titik yang berbeda, tapi ternyata T24 yang sekarang paling dekat bisa ada backup dari Huzaifa. Gue kalau jadi T24 gue akan bandel sih. Coba moving, coba kena damage cukup besar untuk menjadi bait movement. Dan sepertinya Huzaifa too fast, terlalu cepat dalam pergerakan melakukan tembakan, tapi balik lagi they are the number one. Jadi gak ada kesalahan secara fatal bagi mereka. Toh juga sudah lolos. Mungkin memaksimalkan fight yang bisa dilakukan. Tapi Hong Kong, mereka terdesak. Satu compound saja. T24, net yang begitu berbahaya. Lempar ke dalam, sayangnya tidak masuk ke sana Pasta. Ya, nggak masuk ke bagian dari ventilasinya tadi. Sementara T24 mencoba untuk melemparkan granat yang berikutnya. Wajar karena banyak banget granat yang dia punya. Ada 5 tadi sisa granat yang dimiliki oleh seorang T24. Bersabar dan pasti. Dan Huzaifa sudah berada di bagian belakang pertahanan dari tim Hong Kong. Sementara 2 pemain dari arah tim Pakistan akan memberikan distraction dari bagian depan. Ini baitnya sih kalau berhasil dengan sempurna. Parah banget, pergerakannya mantap banget ini. Free shot. Xiaoja. Sabar. Xiaoja lihat gak? Oh belum lihat. Lihat dia. Dia lihat. Bener-bener. Lempar. Dar. Duluan ternyata Huzaifa. Aduh lucu banget lagi, pas banget kameranya langsung menuju ke arah bagian dari si Xiao Jua tadi. Tapi ini momen bagi tim Pakistan untuk masuk ke arah bagian dari pertahanan tim dari Hong Kong. Revive sedang diupayakan. Huzaifa sendirian dia lempar net ke bagian dalam meletup. Xiao Jua tumbang. Menyisakan 3 orang 4 on 3 kali ini Pasta. Let's go. Sudah mulai berkumpul semuanya pemain dari tim Pakistan. Bakal langsung mendobrak menuju ke arah gudang dewa ini. 1 elimination sudah mereka dapatkan. 2 orang terjebak di bagian lantai 2. Angle dari shotgun kocoknya akan diarahkan ke lantai atas. Tapi Hong Kong blunder. Ada pemain mereka yang tumbang karena molotovnya sendiri. Ada 1 lompatan dari bagian luar pun tidak bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Pakistan. Rata sudah tanpa korban jiwa. 3 eliminasi dan ketiganya didapatkan oleh Huzaifa. Momentum dia untuk push dari bagian belakang. Benar-benar menahan ego untuk tidak melakukan tembakan terlalu banyak. Menahan seluruh pergerakan dengan bait yang dilakukan oleh teman-temannya. Berhasil Pakistan memperlebar jarak bahkan dengan Indonesia. Karena saat ini sudah ada beda 29 poin yang dibutuhkan Indonesia kalau mau mengejar. Tapi kembali lagi, the only objective saat ini buat tim Indo adalah lolos top 8. Ya, dengan permainan shotgun kocok yang kemarin sempat untuk disinggung oleh seorang Kenia. Jadi hashtag bahkan Jadi sekarang. hashtag ada shotgun Ea memang. Ada lawannya sekarang, shotgun cokot ya. Nah, emang melahap eliminasi ya. Betul. Dengan nyokotnya shotgun tersebut. Tapi ya itulah yang tadi dilakukan oleh player-player dari Pakistan terutama dengan shotgun yang digunakan. Mau dibilang nerf lagi-lagi, kalau close combat, 5 Susah gauge sih. bullet dari shotgun tetap mematikan. Menurut gue nerfnya shotgun ya, itu wajibnya dikasih ke S12K sama DBS. Atau- Tapi buat ke arah middle Nah, range-nya. benar-benar. Atau sekalian pas taruh di airdrop sih. Kayak dulu kan awalnya DBS airdrop. Bener. Heeh. Cuman menurut gue ya, nggak ditaruh di airdrop pun nggak masalah. Yang penting tuh middle range-nya tuh Oke. di reduce gitu loh. Oke, make Pelornya sense. tuh kayak ya udah dalam jarak tertentu udah pasti bakal nyebar banget. Ya, atau damage reduction sekalian yang maksimal ya. Karena kan kalau kita ngomongin shotgun, Aha. mau lo main game apapun itu kan emang weapon yang dipakai buat close combat Betul, kan. memang Buat emang gunanya itu. bener-bener jarak 1-2 meter lah.
Habis Ya. itu ya lu baru pakai senjata auto yang lainnya. Auto tuh dipakainya buat begini nih, middle range atau long range di tap di burst itu bisa. Tapi kalau udah shotgun ya udahlah buat close combat aja. Itu dia, weapon knowledge with L-Doge. Shotgun menggunakan peluru bernama Gouge ya teman-teman ya. Dimana itu pellet bentuknya jadi kayak buliran-buliran yang bisa menyebar. Maka daripada benar kata Pasta tadi, harusnya close combat atau close range doang. Maksimal dari shotgun bisa digunakan. Yep, dan kali ini berpindah menuju ke arah Myanmar yang sedang memantau pergerakan dari Brunei di bagian bawah sana Pekado. Yang tadinya sepi, sekarang ada 2 tim, Brunei dan juga Myanmar. Tapi Myanmar tidak seutuhnya masuk menuju ke arah Pekado. Mereka lebih memilih untuk mengontrol bagian high ground utara dari Pekado sambil mengirimkan Smile yang diinvestasikan untuk mendapatkan info di utara. Ini yang menarik, apakah Myanmar melalui player-player Yangon Galacticos berhasil untuk menggunakan strategi yang begitu gemilang di tahun 2025 kemarin, Outer Play, yang bisa membuat mereka juara di EWC. Tapi zona menuju ke arah bagian manakah mereka? Is it? Ini dia Indonesia kembali, ada di bagian tengah kembali, menjadi poros kembali, menjadi titik temu nantinya sebagai central of attraction tim-tim di zona kita kali ini pasti. Nah, gue ngeliat timnas Indonesia hari ini tuh kayak Nepal kemarin cuy, dapat zona terus, kayak pindah dikit zona lagi, karena emang yang dikontrol center zone gitu. Iya, Lu iya, udah dapetin iya. center zone, kalau misalkan zona berikutnya muncul, seenggaknya ya seperempat zona tuh lu dapet. Benar, karena dengan begitu bisa lebih aman ya dalam pergerakan-pergerakan zona berikutnya. Apalagi makin zona besar, makin Oke. kecil persentase untuk shifting zona itu sendiri. Cicakar kah? Cicakar mundur kah? Cicakar mundur kah? Terlalu buat meta mas. Cicakar kah? Enggak dilihatin. Enggak, susah Tapi masih kayaknya. penasaran Jan. Cicakar kah? Cicak-cicak naik? Iya nggak bisa. Coba lagi. Token masih banyak, ternyata nggak dicoba lagi. Itu dia, karena Playzone juga udah mendorong ya. Dan biasanya kan Cicakar juga di bagian depannya, dekat dengan rumah dewa Pakistan tadi ya. Yap. Nah itu dia, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting Myanmar juga masih bertahan dengan 4 orang kali ini. Mereka juga ada di ujung tombak, itu hashtag yang ke-7. Dan ini dia, fight yang tidak akan terelakkan. Indonesia Nepal melawan lagi. dari Nepal, tapi Indonesia terlalu maju menurut gua. Walaupun begitu, Jeremy is back with the performance. Getting 1, mendapatkan 1, harus kembali lagi ke belakang. Oh, tapi di-steal. di-steal oleh late team Jordania atau Yordania. Maling Maling! terjadi di malam Senin ini. 1 elimination dari Indonesia dicuri oleh Jordania. Sementara Nepal yang masih bertahan di bagian lower ground dengan adanya beberapa util yang dimainkan oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia. Pratama bermain sabar tapi Haikal tertangkap oleh Schwab dari Thailand. Oh my god, oh my god, oh my god, pegang, Yami. Yami masih bisa Dibopong terselamatkan bang, kah? di revive. Masih bisa. Cepat, Mas. cepat, 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 Ayo, cepat, cepet. Mayday, Evakuasi. Mayday. Bisa harusnya. Bisa. Aman, masuk compound, masih bisa di revive. Untung aja. Udah ditutup, dibuka. Udah hampir jadi holographic dia tadi. Bener itu, hampir jadi aset digital dia. Bener, untung aja. Masih bisa revive. Tapi Myanmar, tadi dalam upaya melakukan outing play, Smile ternyata tumbang. Lagi-lagi Pakistan, lagi-lagi mereka. Tapi T24 tumbang oleh Tourniquet. Entah apakah ending bisa dilakukan karena Pakistan cukup berjauhan sebenarnya antara para player saat ini. Iya, dan sebenarnya niatnya dari Nepal udah tahu banget gua ngontrol zona kayak kemarin mereka main, tapi ternyata Iya. telatnya mereka masuk, tempat yang udah mereka marking, udah mereka tandain, diambil duluan sama timnas Indonesia, membuat mereka kelimpungan. Dapetin tempat yang sekarang emang udah ada di dalam zona, tapi tidak seenak tempat dari timnas Indonesia. Itu dia, karena kembali lagi ya, compound dikuasai oleh timnas Indonesia, push tadi juga gagal. Jadi let's see apakah central play Nepal akan berhasil atau tidak. Sementara waktu Myanmar yang tadi tertembak satu player mereka, Smilers tereliminasi oleh tim Pakistan, berhasil menguasai bagian pinggir-pinggir dari zona bagian kiri bawah atau arah jam 7. Dan kali ini Brunei yang menjadi target mereka. Tidak lupa ada Vietnam juga ternyata. Bauzi udah mulai mengamati Brunei. Oh my goodness, jalur mereka untuk masuk ke dalam zona tidak mudah sama sekali, Pas. Ini 12 tim dalam lobby kayak berasa tetap 16 sih. Itu, serunya itu sih. Gue juga kaget sih Enaknya jujur. itu, cuy. Iya. Coba ya, gue ngeliatin grup B sama final hari ini tuh final kualifikasinya berasanya 16 tim dalam satu lobby. Karena secepat itu fightnya juga gak sih, Bas? Bener, grup A tuh berasa tuh. Berasa tuh grup A tuh. Jujur sih grup A kemarin berasa banget gua. Bener, kalau kita nonton doang ya, pas grup A ya. Gak tugas kayak gini, tapi ya itulah good side-nya. Tapi Brunei, sesuai tadi gue ungkapkan, masuk mereka tidak mudah. Bahkan ini dilawan adalah Flash atau tim Vietnam.
langsung maju. Ini dia karakteristik Vietnam. One knockdown, that's the time untuk rush ke arah bagian lawan. Win, Waduh. tabrakan nggak perlu. Tapi mereka berhasil touchdown, bahkan Shaco-nya tumbang pas. Oh Nggak my siap God. dia. Tiba-tiba dua UAS mendekat, dia nggak siap mentalnya. Ini yang nembak, yang datang dari UAS yang mana. Tapi granat bakal berbicara, lempar langsung menuju ke arah smoke-nya. Terlampau jauh, hanya splash damage yang dikirimkan menuju ke arah pemain dari tim Brunei. Tapi follow up dari Zeus, mendapatkan sapuan-sapuan manja dari luar smoke ini. Ninjanya gagal bersembunyi dan rata sudah. Vietnam 2 elimination. Itu dia, satu memang tersteal tadi oleh tim yang lain, tapi tetap 2 eliminasi didapatkan oleh tim Vietnam. Dan kembali mereka berhasil untuk melakukan sebuah clearing di bagian outer zone. Tinggal menunggu bisakah mereka mendobrak pertahanan dari Myanmar yang sudah dibangun di dalam play zone-nya. Bowzy bersama Zeus dan tentunya ada Topsy di bagian dalam untuk menjadi manifest mereka. Tinggal Win yang masih di bagian luar dan kita berpindah ke arah huru-hara yang lain. Thailand dan Pakistan saling berdekatan. Ini IQ memantau dari arah atas. Ada Huzaifah yang juga memberikan follow up dari bukit yang berbeda. Level ketinggiannya berbeda tapi informasi yang mereka dapatkan harusnya sama. Jendela yang di lockdown oleh Huzaifah menuju ke arah compound tempat pemain-pemain dari Thailand ini berada. Belum ada yang ingin masuk sementara T24 masih asik ya, berasa di Bogor loh keliling naik kuda. Ini memang salah satu keahlian juga ya, karena memang di Pakistan juga gue lihat berkuda cukup banyak Betul. dilakukan di sana. Kudanya keker-keker bro. Benar, makanya udah kayak Nusa Tenggara bro. Betul. Itu dia. Jadi itu yang digunakan dan itu juga kendaraan yang sekarang bisa digunakan tentunya bahkan udah cukup lama ya. Ada di PUBG Mobile berpindah ke arah bagian graveyard. Akankah graveyard ini bagi Jordania atau Kingdom of Saudi Arabia? Wah. Karena late lagi-lagi. Selain mencuri eliminasi dari Indo, dia pun berhasil menumbangkan satu player dari Kingdom of Saudi Arabia. Agak telat tadi momentumnya untuk langsung cabut. Memang Molotovnya ngasih damage ke arah Jordania gitu. Tapi ternyata timing granat yang dilakuin sama Jordania lebih tepat lagi untuk menjatuhkan satu pemain dari tim Saudi Arabia. Ada yang butuh pertolongan tapi mau ngedeket pun gak bisa karena high groundnya dikuasain sama Jordania. Dan berbicara penguasaan, ingat tadi Myanmar yang melakukan sebuah gatekeep tapi Vietnam lagi-lagi. Tim ini untuk melakukan sebuah retake ngeri sekali. Karena barusan Myanmar satu player mereka tertumbangkan. Menunggu waktu mungkin apakah akan ada revive atau tidak. Sementara tadi dari Kingdom of Saudi Arabia tidak terselamatkan. Satu orangnya Thailand juga sudah mulai didekati. Tapi Haikal tembakan dari jauh mendapatkan Bowzy. Myanmar juga akhirnya tereliminasi satu untuk tim Vietnam. Ini dia mendapatkan satu broken shake tapi harus kehilangan satu pemain mereka karena timnas Indonesia mendapatkan vision tadi menuju ke arah Vietnam. Ini yang udah pulang ke arah lobby nggak bisa ya untuk mencet-mencet tombol please recall me. Nggak bisa. Tidak bermain di rondo, tombolnya pun hilang. Nggak bisa minta-minta recall pastinya. Tapi dari arah Pakistan akhirnya mendekat menuju ke arah pemain-pemain dari tim Thailand. Smoke memang membutakan vision dari bagian luar. Tapi ternyata ada juga gangguan yang datang untuk menghalangi atau mendelay push dari Pakistan. Itu dia, Smoke sudah dikeluarkan, Molly juga demikian, tapi Pakistan ingat eliminasi mereka sudah 6, mereka benar-benar bermain agresif di game kali ini, terutama tadi ketika mereka meratakan Hong Kong dari kompon mereka. Mencoba peruntungan kedua, Huzaifah dan IQ terkena damage, tapi lihat bagaimana Swaps juga terkena damage yang signifikan. Balasan Nate kembali dilempar, IQ kah? Oh, Huzaifah yang tumbang di tangan Morman. Keadaan sekarang berbalik 4 melawan 3 untuk tim Thailand. Oh, perfect banget. Granat yang dilemparkan tapi ternyata masih belum langsung memulangkan pemain dari arah tim Pakistan. Morman akan memasak granat berikutnya. Lempar tipis saja berarti ke bagian luar sana, meledak dan bisa mendapatkan korban yang kedua, bahkan satu confirm elimination. Berhasil mereka dapatkan dan tidak hanya sampai situ saja, bahkan Thailand memulangkan Pakistan ke lobby. Ini adalah kesempatan bagi tim-tim lain yang mau coba mengejar poin dari Pakistan. Defensif dari Thailand begitu kuat, tapi Cyclone kali ini happy birthday kah karena bagian Zeus mundur dikit terdengar, tapi Cyclone tidak membuka badan. Zeus terbuka, tidak ditembak. Cyclone membiarkan Zeus bergerak masuk, melengos masuk ke dalam zona. Dan bahkan di tempat lain justru Pratama atau Zeta mendapatkan Topsy dan Cyclone masih nunggu di sana. Masih diem di sana. Apa yang dipikirkan dari Cyclone kali ini? Menunggu saja. Dia punya mobil, entah masih bisa digunakan atau udah nggak bisa, bannya udah nggak ada, jadi benar-benar nunggu waktu doang sih ini dari seorang Cyclone. Kayaknya nunggu lengah sih, baru dia bisa seenggaknya nyulik satu pemain lah yang ada di arah atas sana.
Bahkan kalau kita lihat dari Myanmar sebenarnya masih ada temennya kan. Cuman temennya udah masuk duluan ke dalam zona. Makanya dilupakan untuk Cyclone yang tertinggal di bagian belakang. Sementara timnas Indonesia berkali-kali mereka mendapatkan knockdown. Tapi belum ada tambahan elim yang bisa mereka kolektif. Itu dia, hanya satu ya dari tadi sudah memberikan banyak sekali damage dan juga knockdown ke arah lawan. Sementara waktu Uzbekistan, tim yang memulai hari dengan winner chicken dinner, sekarang mulai kelihatan lagi dengan menumbangkan 2 player dari Vietnam. Tapi sekarat satu orangnya, itu Glory yang tumbang. Dan tim Indonesia yang berhasil menumbangkannya dan langsung bergerak kita tim Malaysia melawan Jordania. Di mana Malaysia juga tidak ingin ketinggalan pesta eliminasi, menumbangkan 2 dari player Jordania. Mulai mengejar ketertinggalan, naik menuju ke arah peringkat ke-11 kali ini. Masih ada kesempatan untuk mereka masuk menuju ke arah top 8. Tapi lihat dari Jordania, tak berdaya Malaysia berhasil memulangkan pemain-pemain dari Jordania. 5 elimination dikumpulkan oleh tim Malaysia kali ini. Bersabar yang membuahkan hasil. Poin demi poin mereka dapatkan, bahkan sudah mulai naik ke peringkat ke-10. Game on untuk mengejar peringkat ke-8. Itu dia, karena mereka butuh poin-poin tersebut. Dan Jordania is already falling down. Dan kita berbicara zona ke-6 atau play zone kali ini mengingatkan kita kepada Irangel terakhir tadi. Indonesia dan Nepal adalah 2 negara yang berhasil memainkan bagian tengah dengan cukup baik. Tapi berpindah ke bagian Zeus, Turnike, Morman di bagian depan. Turnike terbuka, terlalu cepat melawan tembakan. Pun juga Morman membuat awareness dari Thailand mengerti ada tim, ada lawan yang coba masuk ke pertahanan mereka. Tapi gue suka banget sih sama cara geraknya Zeus sih. Dia ngelihat satu yang jalan, terus ngelihat satu naik mobil. Begitu dia mau ngejar ke depan, tetap aware dulu sama pohon tadi itu. Dilihat takutnya ada yang longok, tiba-tiba malah ngebuat Zeusnya tumbang. Awareness yang begitu tinggi. Dan permainannya begitu rapi ditujukan tadi oleh pemain-pemain dari tim Vietnam. Sementara timnas Indonesia sudah mulai melakukan pergerakan lagi. Ada satu area compound yang akan mereka incar kali ini. Masuk ke dalam zona tanpa gangguan, bahkan mereka melewati Malaysia dan juga Nepal. Itu dia, bahkan sudah memanifestasi Jeremy atau Rian di bagian high ground, kemudian ada Snape atau Zilhak di bagian lower ground belakang. Jadi tidak ada jalur bagian outer untuk mudah dimainkan oleh tim yang lain. Tapi kembali lagi, resikonya juga adalah tidak boleh adanya knockdown terjadi antara kedua player yang tadi gue sebutkan. Pick off di bagian long range akan mereka coba mainkan. Sementara waktu Malaysia setelah tadi melakukan pressure karena bagian Jordania, Nepal saat ini yang ada di depan mereka. Let's see apakah Indonesia bisa mendapatkan winner chicken dinner yang kedua di hari ini. Kalau bisa langsung chicken lagi, ini adalah back to back chicken kedua di hari ini. Setelah tadi Pakistan berhasil mendapatkan back to back chicken, apakah Indonesia akan mendapatkan hal yang sama? Daripada ngedoain tim lain gagal chicken, mendingan kalian tulis hashtag Bismillah Indonesia Chicken ya. Langsung kita doakan buat timnas Indonesia. Tapi Zilhak hampir saja dia tumbang. Untung langsung melakukan proning ataupun crouch menutup angle shoot dari arah Malaysia. Dan Zilhak langsung mendapatkan knockdown ke bagian Kim. Itu adalah sebuah knockdown yang begitu penting. Tembakan juga datang dari timnas Indonesia yang lain. Membuat Malaysia terlalu terulur. Waktunya untuk masuk dalam zona, bahkan revive masih harus dilakukan. Nepal juga masih menjadi momok tersendiri. Zilhak kembali melakukan tembakan. Pelurunya udah mulai terbatas hanya 40/25. Harus menunggu momentum yang paling pas. Tapi ini dia dari Nepal akan dipush oleh Malaysia. Syamil dengan UMP. Voki membantu. Knockdown 1. Mencari yang terakhir. Jordansa tidak bisa. Karena juga tumbang di tangan dari Malaysia. Gila, itu putarannya udah bagus banget sebenarnya Zio. Tapi ternyata jumlah dari pemain Malaysia lebih banyak membuat dia gagal untuk menjadi pemain dari arah Malaysia. Tapi lihat dari seorang Rosemary. Melihat satu persembunyian yang dilakukan oleh pemain dari Myanmar, dibakar, dipaksa keluar, DPS bakal masuk. Bahkan angle di bagian belakang juga dipantau oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia. Jeremy masih memantau berarti ke bawah sana dan confirm elimination berhasil didapatkan elim keempat untuk Indonesia. Itu dia, perlahan tapi pasti adalah keyword untuk Indonesia dan Zilhak. Snape dengan granatnya berhasil menumbangkan satu player dari Malaysia. Ini waktu bagi tim Indonesia untuk agresif menuju ke arah player-player Malaysia. Voke, hati-hati, ada Nate akan dilempar. Haikal tidak memberikan informasi bagi Kim untuk bertambah lagi ke arah bagian timnas Malaysia. Smoke dikeluarkan lagi-lagi. Perlahan tapi pasti adalah permainan yang coba dimainkan oleh Zilhak. Mungkin mau mengambil vehicle atau bagaimana healing dilakukan. Tapi Nate dilempar. Waduh. Oh my god. Kendaraan masih bisa menjadi pertahanan sementara waktu. Gue ngelihat batu tadi pakai helm, tiba-tiba nggak pakai helm tuh. Hilang satu pemain dari timnas Indonesia. Haikal harus diamankan begitu saja karena tiba-tiba Voke gerasak untuk naik berarti ke atas sana. Molotov juga langsung di follow up begitu saja. Zilhak kembali lagi mundur berarti
ke arah belakang sana. Apakah Haikal ataupun Yami bisa diselamatkan oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia yang lainnya. Karena Zilhak masih berputar-putar, maju mundur, maju mundur. Untungnya Yami masih bisa ke revive. Itu dia, ada regroup yang coba dilakukan. Jeremy atau Rosemary juga langsung mengamati ke bagian tim Malaysia. Dia punya mini 14, tapi Zilhak ternyata tumbang oleh Thailand. Dia tiba-tiba datang, tapi Pratama atau Zeta dapatkan satu player. Di end langsung dengan DBS. Sekali Jeremy. Gagal mendapatkan seorang Foke, tapi terbuka. Nate dilempar, besar sekali ini. Haikal! Dengan Nate yang berhasil, bahkan meratakan seluruh player dari Malaysia. You know what's cooking? Boom! Itu dia! Granat yang perfect dari perwakilan Bumi Sport. Yami berhasil mendapatkan satu eliminasi lagi untuk timnas Indonesia. 9 eliminasi untuk Indonesia. Bahkan Jeremy Rosemary masih lagi-lagi untuk maju ke depan sana. Satu pemain dari Thailand berhasil diamankan. Tersisa satu di arah bawah sana. Turny K sudah mulai terspot tembakannya. Lengket banget dari seorang Yami dan winner chicken dinner. Back to back chicken untuk timnas Indonesia. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Let's go! Chicken lagi. Back to back. Poin besar untuk tim Indonesia, Pasta. Saatnya kita bilang, Alhamdulillah. Tetap bersyukur. Berapapun peringkatnya, tetap bersyukur. Gimana pun cara mainnya, yang penting tetap semangat buat atlet-atlet Indonesia. Itu dia sebuah hasil yang memang sangat menyenangkan di akhir minggu kita kali ini. Sebuah hasil yang kembali lagi mengibarkan sangsaka merah putih di negara Vietnam. Di depan warga Asia, ditonton oleh puluhan ribu mata. Yang membuat Indonesia kembali memberikan jawaban. PUBG Mobile, prestasi adalah kita. Yap. Dan kalau lo sadarin tadi, last dance-nya 3 negara dari Southeast Asia. Oh iya. Indonesia, Thailand, Malaysia. Dan Malaysia. Wow, luar biasa sekali. Ini adalah chicken kedua dan sesuai dengan yang